Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-shaimin farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa rabbih. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para satid, para hujaj, bil khusus Ketua DKM Masjid Jamil Furqan beserta pengurus, juga orang tua kami Bapak Ustaz Dr. Latif, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para jamaah rahimakumullah. Tentunya kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan nikmat dan rahmatnya kita bisa melaksanakan ibadah saum di tahun ini 1447 Hijriah. Mungkin ada saudara-saudara kita tahun yang lalu masih menikmati Ramadan, ternyata kemarin adalah tahun yang terakhir untuk berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan sahabat, tetangga, menikmati puasa, tarawih, tadarus. Dan tahun ini tidak lagi ada kesempatan untuk orang-orang yang memang itu semua yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang diberikan kesempatan umur yang panjang, umur yang barokah, mari kita pergunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang baik, kata Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang dipanjangkan umurnya semakin baik amal solehnya, semakin soleh pribadinya. Wa syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu, dipanjangkan umurnya, wa sa'a amaluhu, akan tetapi perangainya, perilakunya semakin tidak indah, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlipat curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, saya kultum enggak lama karena kultum ternyata kuliah 7 menit ya. Jadi saya mukadimah tadi udah 5 menit Ustaz. Ya, tinggal 2 menit ya. 2 menit. Belum lagi tarawih ya. Cuma saya himbau ke jamaah, tarawih itu bahasa Arab maknanya santai. Jadi jangan buru-buru tarawih, jangan kayak di TV 10 menit udah kelar 23 ya. Kasihan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Waalaikumsalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat banget. Kasihan Pak. Ya, kan kita sholat ini enggak semua anak muda. Banyak yang udah uzur Pak. Ya, yang udah sepuh kan. Dengkulnya udah rematik ya, Masya Allah. Pade, ya diantem imamnya ngeber gitu kan. Bukan apa-apa. Besok kayaknya berat. Bilang sama Pak DKM, iya, kalau bisa imamnya jangan dia deh. Nggak kuat saya ngimbanginya nih. Jamaah rahimakumullah, bulan suci Ramadan dihadirkan sangat begitu banyak manfaat buat kita bersama dan bentuk cintanya Allah buat kita. Allah mencintai Nabi Muhammad, maka efeknya kita juga dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahnya senang sama Nabi. Bahkan Nabi minta sama Allah, jangan sampai ada satu umatku yang masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita orang Mayangi di sini, Al-Furqan. Insyaallah semua masuk surga, amin. Kelihatan Pak, wajah-wajah ahli surga itu kelihatan kata Nabi. Ya, dilihatnya tuh enak gitu Pak.
Ya kayak Bapak jamaah Mayanggi di sini nih, Al Furqon nih kelihatannya tuh enak gitu dilihat. Kayak banyak duit semuanya. Amin. Ya Robbal. Iya. Terus mohon maaf, jangan pernah kita ngeluh sama orang kalau kita nggak punya duit, Pak. Percuma nggak bakal dikasih. Iya kan, banyaklah kita sharing ke Allah, ngadu ke Allah, terutama di bulan Ramadan ini, Pak. Menjelang buka puasa, mohon maaf, manfaatkan waktu sebaik mungkin. 5 menit kita kumpul dengan keluarga, doa, angkat tangan kita, minta sama Allah, Allahumma rizqna halalan thayyiban wasi'an bila ta'abin wala nasabin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kasih aku rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Saya banyak kebutuhan hidup ya Allah. Demi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jangan sampai 3 menit menjelang azan maghrib kita sibuk milihin kolok, hadirin. Nyortir itu yang namanya apa tuh? Iya salah. Masya Allah, korma udah dipegangin dulu, korma dipegang Pak. 3 menit mau azan. Allahu Akbar. Doa di saat menjelang buka puasa itu mustajab kata baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat, tidak ada doa yang tertolak di bulan Ramadan kecuali diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam. Makanya manfaatin banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah. Ramadan adalah bulan training bagi kita sama-sama. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana kita disiplin waktu, Pak. Ini kita supaya terbiasa, kalau bisa sebelum ada azan dikumandangkan kita sudah siap-siap, Pak. Siap-siap kita. Bahkan dari maghrib kita nyiapin baju kokonya, sejadahnya, sorbannya, kopiahnya siapin. Bahkan alhamdulillah, mohon maaf, ada masjid Pak, Allahu Akbar, antusiasnya luar biasa Pak. Orangnya belum datang Pak, sejadahnya udah datang hadirin. Iya, kalau ibu-ibu mohon maaf, makanannya udah berderet Pak, orangnya belum datang. Saking semangatnya hadirin. Allahu Akbar. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan belajar kita menjadi orang yang disiplin waktu. Bagaimana sholat di awal waktu ketika ada azan dikumandangkan, jangan pernah kita tawar-menawar. Kalau Allah sudah manggil, ini wajib kita datang hadirin. Kalau Imam Hambali itu fardu ain, kalau Imam Syafi'i sunnah muakkad. Ya, laki-laki Pak, laki-laki kudu di masjid kalau dengar azan. Mohon maaf, Abdullah bin Umi Maktum minta dispensasi di hadapan Nabi, ya Rasul, aku ini buta ya Rasul, aku nggak mau ngerepotin keluarga ya Rasulullah, boleh nggak aku sholat di rumah ya Rasul? Maka kata Nabi, Abdullah, kamu dengar nggak ada suara azan? Dengar, datang ke masjid. Orang buta diharuskan datang ke masjid. Jamaah rahimakumullah. Kita dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak malu dengan Abdullah bin Umi Maktum? Saya lihat di YouTube hadirin, ada seorang bapak, dia diuji sama Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke masjid membawa kursi roda, minta diantar sama cucunya. Anterin kakek ke masjid, biar kakek bawa kursi roda ke masjid, bawa tabung buat oksigen. Jamaah rahimakumullah. Saking pengen sholat berjamaah, saking pengen mensyukuri nikmat sehat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada kendala pada fisiknya, tidak menjadikan hambatan, karena berharap bagaimana supaya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kita ini banyak kebutuhan dalam hidup hadirin. Kita pengen sehat yang barokah, Pak. Yang namanya sakit, mohon maaf, Masya Allah, itu duit nggak ada harganya hadirin, nggak ada nilainya uang. Bapak milih mana? Punya duit banyak tapi sakit melulu, sama nggak punya duit sehat, milih mana Pak? Iya, sama saya, sehat banyak duit. Orang kalau banyak duit udah, mohon maaf, dari duduknya dulu kelihatan Pak. Ini jamaah yang duduk di sini udah pada banyak duit semuanya. Ya, karena dari tadi duduknya nih anteng Pak. Orang nggak punya duit, mohon maaf, dari duduk aja udah gelisah hadirin. Ya duduknya anteng. Kenapa? Kalbunya tenang hadirin. Kembali, duit ini nomor sekian. Sehat itu jauh lebih berarti berharga daripada materi. Nabi sampaikan, wahai sahabat, tahukah orang yang kaya? Belum ya Rasul. Orang yang kaya pertama, kalau dia dikasih iman sama Allah. Kalau kita punya iman, jamaah rahimakumullah, mati bawa iman, sukses. Lalu yang kedua, siapa orang yang kaya? Kata Rasulullah SAW, orang yang masih bisa mengkonsumsi makanan minuman tanpa hambatan melalui sumber daripada jalan makannya.
Ada orang yang mau makan Pak, mohon makan, dilubangin hadirin. Dilubangin karena nggak kuat dia membuka. Ada yang pakai terus selang jemaah rahimakumullah. Iya kan? Diimpus. Kita alhamdulillah makan jemaah rahimakumullah tidak ada hambatan, udah kaya kata Nabi. Orang kalau sehat, mohon maaf jemaah rahimakumullah, ibaratnya buka puasa cuma nasi doang, ada ayam bakarnya, ada sambelnya gitu kan, ada lalapan, ada sayur asam, asal sehat. Terus lauknya enak gitu kan. Enak juga. Amin ya rabbal. Udah badannya sakit jemaah rahimakumullah, makan gak ada lauknya jemaah rahimakumullah. Tapi juga ngaruh juga kalau badan sakit Pak, semua pahit hadirin. Kalau badan sakit Pak, roti manis pahit, susu pahit. Saya ngalamin sakit jemaah rahimakumullah. Pengen banget mie, tolong dong mie beliin yang manis-manis, pahit Pak. Cuman mohon maaf kebiasaan orang kan begitu Pak, nganterin saudaranya kalau lagi sakit. Bawa jeruk Pak 2 kilo, masya Allah, apel 2 kilo. Yang sakit nggak makan apel, nggak makan jeruk, yang nungguin gemuk-gemuk hadirin. Makanya ngasih yang afdol tuh yang masih sehat. Betul kan? Baik hadirin yang rahimakumullah, yang terakhir saya jadwal ada 3 di sini. Jadi ngirit materi hadirin. Jadi intinya bulan suci Ramadan, yuk semangat, jangan sampai kendor. Karena semakin kita semangat, di situ cepat rahmatnya Allah datang ke kita. Semakin kita semangat, maghfirah Allah cepat datang ke kita. Semakin semangat, pertolongan Allah dekat dengan kita. Amin ya rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, iya. Cepat, gabus, nggak usah bertele-tele. Ikan, ya apa lagi ya kan ya? Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir batin. Lagi milih nih, lagi nyari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.